tidak adalah alasan bagi saya untuk berdamai dalam persoalan ini. Kalau minta maaf sendiri? Ya kalau hanya minta maaf, ya kurang tepat pijakannya menurut saya. Kenapa? Karena kalau sekali kita lancang berbicara. Ya, oke. Pak Haji, kemarin sempat bertemu dengan Tiara. Sejauh mana sih itunya hasilnya, Pak? Maksudnya ketemu sama Tiara? Tiara Marlene. Siapa yang ketemu? Abang. Udah. Kata tadi udah ketemu, kata Pak Sandi bilang kemarin udah pernah ketemu, tapi tidak ketemu ujung-ujungnya apa kata-kata baik itu nggak ada. Oh begitu. Pernah dipertemukan dulu. Iya, ya, memang pernah kita dipertemukan dengan si Tiara Marlene dulu, yaitu di Polres Depok. Memang di sana itu kita tidak dapat kesepakatan, artinya untuk jalan perdamaian itu, sehingga kasus ini tentu lanjut dan sekarang kan sedang di dalam proses yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama mungkin akan masuk ke pengadilan. Apa sih yang membuat Pak Haji itu kekeh untuk menjadikan untuk dipenjarakan? Agar ini mendapat menjadi contoh bagi masyarakat ya, bagi para ya semua kita lah ya, agar di dalam berbicara itu tidak elok juga terlalu berlebih-lebihan. Apalagi kita tidak punya urusan ya, tidak punya persoalan dengan hal tersebut ya. Secara hukum agama sangat tidak baik ya, secara hukum dunia tidak baik, secara bersosial bermasyarakat sangat tercela ini. Jadi tidak adalah alasan bagi saya untuk berdamai dalam persoalan ini. Kalau minta maaf sendiri? Ya kalau hanya minta maaf, ya kurang tepat pijakannya menurut saya. Kenapa? Karena kalau sekali kita lancang berbicara, terlempar omongan kita, itu biasa. Kita nama manusia khilaf, ya khilaf. Tetapi kalau sudah 3, 4, 5, 7, 11, gimana? 1, 2, tidak ada, kita manusia saling memaafkan, ya. Karena terlanjur. Tapi kalau sudah terlalu banyak bagaimana? Kurang tepat saya memaafkan. Kalau saya beri maaf, saya tentu akan dipandang oleh orang kurang baik juga ya, lemah banget saya. Toh aturan hukum ada. Jadi makanya menurut saya ini harus kita sampaikan kepada titik di mana hukum berbicara. Katanya ini sempat dia ingin bertemu dengan Pak Haji tapi tidak diberi kesempatan untuk ketemu. Kenapa sih alasan Pak Haji nggak mau ketemu dia? Ada lampu apa? Ya, sejauh ini untuk ketemu dengan saya, berita sampai ke saya tidak ada. Di berita mungkin, tetapi yang menghubungi saya ya tidak ada. Umpamanya datang seseorang, ini tidak ada. Cuman di berita-berita kita dengar di YouTube atau segala macam memang ada. Tapi ya karena saya sudah menyampaikan hal seperti ini, ya rasanya tidak ada juga fungsinya apalagi kan? Apa yang mau disampaikan? Artinya Tiara Marlene itu berbohong. Allahualam lah ya, nggak ada utusan datang ke saya. Ya gimana? Kecuali kalau ada utusan datang ke saya, tentu saya jawab, oh iya kemarin ada yang datang ke saya, dia mengajak saya untuk bertemu dengan Tiara Marlene. Mungkin saya gitu jawab. Tapi nggak ada yang bertemu dengan saya, menemui saya, ya saya jawab. Spesifik nggak ada. Tapi nggak ada guna kalau menurut saya. Jawaban saya kan tetap seperti ini. Walaupun dia menangis-nangis minta maaf sama Pak Haji tetap kekeh untuk lanjut. Ya sejauh ini pemikiran saya tetap seperti ini, bahwa ini akan lanjut. Allahu alam lah, kan waktu kan tetap berjalan. Ya. Jadi istilahnya pikiran itu atau sesuatu itu kan nggak sekaligus datangnya ya. Entahlah, Allahu alam lah. Kan Tuhan Maha Kuasa. Ya. Bolak-balik perasaan tentu Tuhan yang punya kuasa. Sejauh ini menurut saya karena pijakan saya belum ada yang yang menguatkan untuk
menerima itu, makanya saya tetap pada pendirian saya. Untuk saksi-saksi sendiri katanya Bang Sandi sendiri bilang masih menunggu saksi-saksi dan data-data yang akurat. Itu apa sih saksi-saksi yang mana untuk Bang Sandi itu? Saya nggak juga begitu begitu mendalami sampai ke situlah sebenarnya. Karena bagi saya sudah merasa dirugikan sehingga saya mencoba membawa ke hukum. Dan ternyata hukum mengatakan bahwa ini ya benar pelanggaran dan ternyata dinyatakan bersalah. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, alhamdulillah. Berarti benar hukum ini mengatakan seperti itu. Ya, saya berterima kasih dan saya setuju banget itu. Itu aja saya sih. Nggak ada saya embel-embel lain. Jadi ini kan terlalu banyak persoalan di dalam keluarga Pak Haji ya. Dari mulai almarhum, terus keluarga almarhum, berentet sampai sekarang ini. Ada nggak kebesit juga dalam pikiran Pak Haji? Udahlah, menyelesaikan semua itu dengan arif, dengan ya legowo atau apa? Enggak juga, seperti yang kamu tanyakan barusan. Banyak persoalan, enggak ada. Saya sejauh ini sebenarnya kembali kemudian, saya nggak ada persoalan saya. Kenapa saya? Saya nggak ada masalah saya. Apa masalah saya? Apa persoalan saya? Kan nggak ada. Cuman di sini kan memang anak saya meninggal dengan istrinya, punya cucu. Kemudian saya selaku kakek atau selaku orang tua dari almarhum Febri, karena ada dia punya anak, demi kebaikan cucu ini, demi keselamatan cucu ini, demi masa depan cucu ini, saya ambil. Saya ingin mendidik, saya ingin membesarkan, saya ingin menjaga, hanya itu. Jadi tidak ada masalah, tidak ada persoalan saya. Apa persoalan saya? Nah, ternyata ada pihak lain yang menginginkan juga, pihak dari mertua daripada almarhum Febri. Nah, itu aja persoalan. Sebenarnya saya nggak ada masalah. Apa persoalan? Itulah yang saya coba mempertahankan. Kenapa saya coba mempertahankan? Karena menurut saya memang tepat, memang harus saya pertahankan. Karena ada beberapa banyak alasan yang harus saya pertahankan. Nah, berpijak dari situlah saya mempertahankan. Nah, kalau persoalan lain tidak ada persoalan saya. Persoalan apa? Kan nggak ada. Nah, cuman orang saja yang ingin bermasalah dengan saya. Orang yang tidak ada urusan sangkut pautnya, ya. Tidak ada korelasi apa hubungannya. Kenapa dia membuat suatu nyinyiran, suatu fitnah yang menurut saya untuk apa dilemparkan? Untuk apa disampaikan di publik? Untuk apa menghinakan orang, ya? Baik dengan sindirannya dia sampaikan ataupun dengan terang-terangan dia sampaikan. Nah, semuanya itu tentu saya pelajari selaku saya orang yang dilindungi hukum, semua yang mempunyai delik hukum, ya saya bawa ke hukum. Yang tidak mempunyai delik hukum, ya biarlah masyarakat yang akan menilai. Sekurang-kurangnya, tentu masyarakat bisa menilai kepribadian orang itu. Dia yang menyampaikan kata-kata yang tidak tepat, tentu masyarakat akan menilai. Inilah kepribadian orang, inilah jiwa orang. Tentu itulah artinya hukum di masyarakat. Tapi kalau mempunyai hukum hitam putih, artinya salah dengan benar, bawa ke hukum. Nah, hukumlah yang menentukan. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kalau saya tidak ada masalah, saya tidak ada persoalan saya. Artinya proses hukum adalah sebuah jawaban seperti itu? Iya, ada semuanya itu tentu. Kalau mempunyai delik hukum, sesukum. Kalau tidak ada delik hukumnya, ya tentu masyarakat yang akan membaca, masyarakat yang akan menilai siapa orang ini. Bagi saya itu tentu sudah menghukum dia. Seharusnya mereka dan orang-orang tersebut sudah berpikir bahwa masyarakat menilai. Orang udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tahu, kita harus menghargai orang, menghormati orang kita sekarang. Ya, sekarang dunia sudah maju. Ya. Nggak boleh kita mengatakan seseorang beginilah, begitu. Jangan kita mengatakan bahwa kita elok daripada orang. Karena di atas dunia ini tidak ada manusia pun satupun manusia yang tidak bersalah. Semuanya itu bersalah. Ya? Artinya Tiara Marlen dan yang lain-lain pantas untuk mendapatkan hal. Ya, karena udah terlalu berlebihan. Sudah ada proses yang selanjutannya? Ya, itu tentu saya menunggu. Itu tentu pihak hukum lah yang akan. Nggak sabar nggak saya Pak Haji untuk segera menjarakan Tiara Marlen? Iya sih, saya tentu ingin cepat. Tetapi tentu semua itu melalui prosedur. Prosedur hukum tentu ada.
Kita nggak bisa terburu-buru, nggak bisa intervensi. Itu wewenangnya orang yang menjalankan hukum. Karena semuanya itu harus menuruti aturan dan koridor hukum yang berlaku di negara kita. Oke. Pesan buat Tiara Marlin? Saya nggak ada pesan saya buat Tiara Marlin. Cuman saya berpesan aja kepada kita semua, masyarakat ataupun para netizen, ya agar selalu kita menjaga omong kita. Jangan sekali-kali merendahkan orang lain dari diri kita. Karena semua manusia ini sama dan semua manusia ini mempunyai sisi baik. Hanya saja gara-gara keberuntungan dia yang seseorang yang berlebih, itulah yang menjadikan dia berlebih. Hargailah manusia lain. Hormatilah kawan. Oke? Oke, Pak Haji, terima kasih banyak.